semuanya, keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan juga sekaligus keluarga besar Kantor Urusan Agama Negara. Saya jamak saja ya, tidak saya sebut satu persatu, saya jamak saja semuanya. Pagi, menjelang siang ini senantiasa ada dalam bimbingan, lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. Sudah barang tentu tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberadaan kita di tempat ini, hadir kita di tempat ini tiada lain adalah semata-mata karena inayah, ma'unah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakini bahwa tanpa pertolongan Allah, apapun orangnya tidak bisa melakukan kebaikan seberat zarrah pun. Sebaliknya, kita juga tidak akan mampu meninggalkan sebuah keburukan tanpa kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirnya kita dalam pertemuan pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari cara silaturahmi yang punya nilai ta'abudi, punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya akan terima kasih kepada waktu pembagi acara yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan kata-kata pamit. Kalau nggak ada waktu nggak bisa ngomong. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada lantunan Al-Quran yang dilantunkan oleh Ikhwan Mafik. Saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping yang terbaik. Rafiq ini ya Rafiq, memang saya doakan mudah-mudahan nanti mendapatkan jodoh yang terbaik yang Pak Sahidin nanti dulu doanya. Izinkan kami mengutip ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya, ila maghfiratin, menuju kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, a'iddat lil muttaqin, dan itu semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebetulnya latar belakang kami untuk mengadakan acara ini adalah yang substansial adalah ini. Bagaimana dalam ayat ini ada isyarat yang sungguh sangat luar biasa yang harus kita perhatikan, bahwa surga itu hanya untuk mereka yang tidak punya dosa. Sehingga tidak ada sejarahnya orang yang dosa masuk surga. Kalau tidak percaya, di sejarah membuktikan bahwa Nabi Adam salah satu diusir dari surga. Apalagi kita yang salahnya banyak, kepengen masuk surga, salah siji itu. Jadi ini yang kemudian melatar belakangi kenapa saya memberanikan diri untuk mengadakan acara seperti ini. Adapun yang kedua, memang
dengan pejabat sekarang kan massal. Ada pejabat-pejabat sebelumnya yang mengadakan acara seperti ini. Jadi itu sesuatu yang baik. Maka ya boleh dikatakan karena yang lain mengadakan ya saya mengadakan. Tapi sebetulnya itu hanya tidak pokok. Yang substansi adalah bagaimana saya itu ada hal yang harus diberesi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena selama kurang lebih berapa tahun ya Bu Eni ya? Saya di Karanganyar 4 tahun. Iya, masa 4 tahun? Kayaknya baby 4 tahun. Ya. Yang jelas selama walaupun tidak terasa ya sudah kurang lebih 4 tahun, tapi ya banyak hal yang sudah kita lakukan bersama dan pasti di sana sini ada salah dan kekeliruan. Ya kalau memang salah saya itu kepada Allah sangat mudah untuk kita minta ampun kepada Allah. Kalau saya salah kepada Allah bisa langsung minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hambamu ini. Bisa jadi Allah langsung ampuni ketika kita benar-benar bertobat. Tapi kalau saya minta ampun kepada Allah atas salah dan dosa kepada Bapak Ibu semua, inilah yang sulit. Ya, porete saya minta ampun kepada Allah atas kesalahan saya kepada Pak Salimun, kepada Pak Rohman, begitu. Kalau saya belum mendapatkan halalnya, lebih parah lagi kalau ada kezaliman. Saya menzalimi Bapak Ibu, kemudian doa orang dizalimi kan mustajabah. Nanti begitu saya tidak ada, supatani repot. Irfannya. Makanya latar belakang diadakannya acara ini sungguh menurut saya ya penting bagi saya dan mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya Bapak Ibu, karena sesuatu yang tadi tidak ada dalam sejarah orang bisa masuk surga itu dengan berbekal masih ada dosa, artinya itu harus bersih. Selagi masih ada dosa itu nggak bakalan bisa masuk. Ya kalau masih ada kan paling banter kan dibakar dulu, dibakar gitu kan, dipanggang di neraka, terus kalau sudah bersih baru masuk surga gitu. Tapi syariatnya kan nggak ada orang masuk surga bawa dosa. Nah, mumpung masih di dunia dan ini masih bisa diselesaikan, maka saya atas nama pribadi Syarifuddin dan atas nama keluarga, apabila selama ini berinteraksi, seserabungan, bergaul dalam tugas kedinasan maupun antar teman, antar rekan, saya ada salah, ada khilaf, mohon kiranya Bapak Ibu membukakan pintu maaf ya kepada diri kami dan keluarga, sehingga dengan keikhlasan maaf dari Bapak Ibu semuanya setidaknya memperingan kami di dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kekeliruan yang saya berikan atau yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu berkenan memaafkan kami? Lahir batin nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga maaf ya, ketulusan maaf yang Bapak Ibu berikan kepada kami dan keluarga, Allah akan memberikan ampunan yang lebih luas, kebaikan yang lebih luas kepada Bapak Ibu semuanya atas pemberian maaf kepada kami dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata memberi sesuatu itu tidak harus berbentuk materi, Pak. Jadi memberi maaf itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Saya hanya bisa menyandarkan kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan yang Bapak Ibu berikan akan Allah balas dengan kebaikan yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kaitannya dengan kekeliruan tadi pembawaan acara, saya masih disebut sebagai Kepala KUA Kertanegara, Karanganyar dan PLT Kertanegara, saya maafkan. Karena memang ya tidak ada pemberitahuan gitu, berjalan begitu saja, ngalir begitu saja ya. Jadi walaupun beliau juga tidak layak untuk disalahkan. Belum bisa move on, Pak. Apa namanya? Enggak, saya kira belum baca surat resminya kan? Ya, belum baca surat resminya.
Jadi beliau tidak mau spekulasi. Artinya sesuatu yang tanpa fakta kan kemudian nggak berani. Jadi kami sampaikan bahwa per 1 September memang sudah definitif bahwa seluruh kepala KUA yang ada di wilayah Purbalingga itu semuanya menjalani rolling, dan kecuali kepala KUA yang menjelang pensiun, yaitu Pak Yunus di Karangjambu dan Pak Abbas di Rembang. Ya mau di rolling mau pensiun kan ya. Jadi kemudian 2 kepala KUA itu mabni ajek ya, sampai kemudian nanti pensiun. Kemudian ada yang promosi yaitu Pak Abdul Rauf yang semula itu penghulu, sekarang sudah definitif kepala KUA Karangreja, PLT Bogocari, Pak Rauf. Kemudian Pak Abdul Latif itu yang tadinya PLT ya, penghulu PLT Padamara, sekarang definitif kepala KUA Purbalingga dan PLT Padamara. Ini Pak Abdul Latif. Ada yang kenal ya Pak Abdul Latif? Iya, Pak, kenal. Kemudian termasuk saya ini hanya rolling, dan kebetulan saya itu digeser ke KUA Kecamatan Kutasari. Nah ini resmi keluar dari pernyataan saya yang memang saya merasa menandatangani. Jadi insya Allah sekarang sudah tidak salah lagi. Kalau tadi kan nggak berani, jangan-jangan keliru, beliau belum membaca surat resminya. Terkait dengan pergeseran perpindahan ini juga merupakan ayat Allah. Bagaimana dalam melanjutan surat Al-Imran tadi dalam ayat berikutnya itu, watilkal, ada ayat yang berbunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas gitu ya. Tolong saya diluruskan itu Pak Rofiq. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa itu atau hari itu di antara manusia itu akan digilir gitu ya. Jadi ini asbabun nuzulnya kan bagaimana ketika di saat tentara Islam itu berperang di perang Uhud, itu ternyata tentara Muslim itu kan banyak yang terluka. Tapi kemudian di perang Badar itu tentara kafir Quraisy banyak yang terluka pula. Jadi ada kalanya kehidupan atau keadaan itu memang seperti roda berputar. Jadi tidak selamanya kita menjalani hidup itu lurus ajek, tapi seperti roda berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya di bawah. Dan ini menyangkut kehidupan kita semuanya. Maka yang seperti ini jelas kami sangat sadar betul bahwa ini merupakan sebuah sunatullah. Maka tidak ada satu sikap lain kecuali saya menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Terlepas proses rolling itu mungkin ada yang minta, mungkin ada yang tirakat begitu ya, memohon ya Allah saya pindah ke. Tapi akhirnya setelah terjadi seperti ini ya kami sandarkan sepenuhnya. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, gitu. Meyakini bahwa segala sesuatu ya Allah yang menentukan. Inilah istimewanya orang beriman itu selalu tidak mentok begitu, tidak mentok, larut dalam kekecewaan, larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Ya itu semuanya kan hal biasa. Sewaktu-waktu di atas, sewaktu-waktu di bawah, sewaktu-waktu kantornya bagus, sewaktu-waktu kantornya jadi ada seninya lah begitu ya. Sing apik ya wis tahu begitu, sing borot ya wis tahu begitu ya. Dan di Kutasari saya nggak mau banyak cerita, nanti yang berkunjung ke sana ya lihat sendirilah Kutasari seperti itu. Tapi ada banyak minus plusnya. Ya positifnya itu ya tambah dekat. Dari 10 menit dari rumah itu sampai. Jadi nikmat luar biasa ini Pak Ristam, biasa setengah jam kemudian sembari makruh begitu ya. Kadang-kadang juga lampu merah ditabrak saja gitu, telat absen gitu. Untuk sekarang relatif lebih terkendali dan bisa dikondisikan. Walaupun tidak jaminan. Wis perek ya kadang-kadang lamun koyo si gitu kan. Mudah-mudahan stabil lah, istiqomah. Bersyukurnya itu benar-benar bersyukur dulu
jauh sering telat, nah sekarang yang dekat ya jangan sering telat, begitu, kira-kira begitu. Jadi pengalaman pribadi saya tentang perpindahan ini juga saya kira bisa diterapkan pada sejarah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah, tapi hal itu adalah tidak lepas dari ketentuan Allah. Sehingga selesai sampai di sini, tanpa harus apa istilahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Kisah pilokan sih dongkel saja, begini nggak begitu. Nggak begitu. Kemudian berikutnya, saya merasa bersyukur bahwa Karanganyar hadir pejabat Bapak Amin Nasruddin dan Kertanegara hadir pejabat Pak Haifan Najah. Saya bersyukur karena dua personil ini adalah saya kira menjadi sesuatu hal yang lebih baik, insya Allah. Tadi secara psikologis gitu, kalau pejabat baru itu kan otomatis semangat baru, suasana baru, dan akan dapat secara cepat menangkap kekurangan-kekurangan yang selama ini oleh kita mungkin dianggap biasa. Jadi ini menurut saya positif sekali. Oleh karena itu saya bersyukur karena pejabat yang sebagai pengganti saya itu Pak Amin Nasruddin dan Pak Haifan Najah. Teriring doa mudah-mudahan beliau berdua bisa memajukan Karanganyar dan Kertanegara serta bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang terkait dengan kedinasan, saya pesan Bapak Ibu untuk terkait dengan zona integritas ya, karena ini nanti juga karena pejabat baru nanti bannernya juga baru. Jadi foto yang lama biasanya dibuang, nanti kita akan bikin banner baru zona integritas masing-masing KUA. Maka mohon maaf, banner yang nanti akan dipasang selamat datang di zona integritas KUA masing-masing, ditempel juga pejabat-pejabatnya untuk mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak P3N ya. Bagaimana cara mendukung pejabat nanti? Maka dengan cara untuk komitmen ya, tidak ada terjadi lagi yang sifatnya sebetulnya sih maksudnya baik ya, tapi karena zamannya sudah zaman seperti ini, jadi mohon untuk dipertahankan tentang bagaimana masyarakat itu tidak dipungut biaya kecuali yang memang sudah ada ketentuannya. Jadi seperti bedolan itu ya memang dari dulu kan sudah terkondisikan ya, tidak ada amplop lagi. Tapi mbok-mbok ada istilahnya masyarakat yang memang belum tahu dan sebagainya. Ini bola ada di Bapak P3N untuk bisa menyelamatkan pejabat. Jangan sampai kemudian pejabat itu ya karena hal yang tadi sebetulnya kan hal yang tidak secara manusiawi itu kan tidak melanggar, tapi karena konsekuensi hukum dari zona integritas itu adalah aturan formal yang harus dijalankan, maka mohon dengan sangat cara Bapak Ibu membantu itu bagaimana pejabat itu tidak diberikan ruang kesempatan untuk menerima sesuatu yang punya nilai gratifikasi, kecuali bentuknya kalau ondol gitu, boleh ya, ondol dan lainnya, tapi tidak Pak Sakur ya ondol gitu, berkat tetangga. Jadi itulah dukungan Bapak Ibu semuanya nanti dalam rangka menjaga jangan sampai pejabat yang ada di wilayah kita kemudian bermasalah karena hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Memang kadang-kadang kan kami juga memahami bahwa ada masyarakat yang tidak mempermasalahkan semata-mata karena tulus, ikhlas, puas dengan pelayanannya gitu, tapi di sisi lain mengandung konsekuensi hukum yang bisa jadi berat ya ketika kemudian itu tembus ke pihak-pihak yang kemudian memperkarakannya itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian yang terakhir sudah barang tentu doa kami semuanya kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan pejabat baru dan insya Allah tidak aneh lagi, apalagi Pak Haifan itu juga sebelumnya sudah di Kertanegara, bahkan foto-fotonya itu masih foto Pak Haifan, kemudian nama-namanya juga saya nggak hapus begitu ya, dan akhirnya beliau kembali. Dan Pak Amin Nasruddin juga
Nah, nanti mohon bantuannya ini terutama Bu Heni ya, terutama Bu Heni yang mengawal revitalisasi. Jadi beliau dibantu, Pak Amin Nasruddin dibantu untuk program revitalisasi, termasuk Bu penyuluh fungsional Bu Sri Mul sudah kontur atau masih di sini? Oh masih. Bu Sri Mulyati benar-benar harus all out ya, artinya mau membantu Pak Amin Nasruddin itu dengan sepenuh hati, jangan setengah hati, karena ya beliau masih sangat membutuhkan referensi, dan sebetulnya referensi ada pada kami juga sudah membuka diri untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan KUA revitalisasi. Tapi saya sepenuhnya lah, insya Allah Pak Amin Nasruddin mampu, dan atas dukungan Bu Sri Mulyati, Sri Rahayu, Bu Puji dan sebagainya, revitalisasi Bu Heni semuanya bisa maksimal. Saya kira itu saja barangkali dua patah kata dari kami, dan saya sebetulnya agak sedikit berat hati ya untuk bisa bicara seperti ini, karena mestinya saya harus didampingi istri ya, tapi karena sedang menghantar anak ke pondok begitu, karena saya sudah terlanjur komitmen dengan Bapak Ibu dan anak harus diantar, maka tadi malam travel, dan tadi saya kontak baru naik travel menuju ke Purbalingga dari Cirebon. Jadi mohon maaf kalau saya berdiri sini tidak didampingi istri, bukan karena ada masalah apa begitu loh Pak Sarif kok orang nggak. Sebetulnya saya butuh support ya, karena ngomong di depan Bapak Ibu dalam suasana seperti ini itu agak sedikit alot ya, ya jangankan kalau saya melihat seperti ini kan mantan gergel begitu ya, mantan gergel. Wong hadirnya saja, menghadiri undangan saya saja, saya terima kasih, apalagi kalau sudah lihat seperti ini saya agak sedikit gergel sedikit di sini. Jadi apapun nanti yang akan terjadi kalau itu benar-benar diserahkan kepada saya, karena belum diserahkan ya. Kalaupun itu nanti diserahkan kepada saya hanya mengiringi dengan doa, jazakumullah ahsanul jaza. Semoga Allah memberikan imbalan yang lebih mulia, yang lebih luas dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kalau seperti ini setiap hari ada yang pindah kan repot juga gitu. Jadi bukan ini sebetulnya. Yang saya harapkan itu tadi kehadiran, dan saya itu walaupun saya tidak langsung ke Pak Salimun, tidak satu-satu, tapi dengan ikrar jamaah tadi, saya kok rasanya plong begitu. Adapun komunikasi, tugas-tugas yang kemudian belum terselesaikan, seperti rekan-rekan penyuluh, kemudian ada tanda tangan kurang, ya kita terbuka. WA janjian komitmen di mana, mau di Kutasari apa di mana boleh, mau di rumah sudah boleh. Apalagi ya Pak yang saya sampaikan. Pak Irfan, umur sudah berapa Pak Irfan? Umurnya sudah berapa Pak Irfan? 70. Paling sepuh berarti. Paling sepuh ya. Jadi saya itu dengan Pak Irfan itu dari tahun 2000 ya Pak ya. Dengan Pak Sakur juga dari tahun 2000. Ya mohon maaf piantunya ya ajak seperti itu. Tidak banyak yang berubah. Bahkan kemudian secara fisik ya walaupun stok lama tapi ya masih bisa menyesuaikan. Terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan panjenengan berkah umurnya, berkah keluarganya, dan yang lain yang masih muda-muda jangan kalah dengan yang sepuh-sepuh. Jadi orang walaupun tidak bisa HP-an tapi ya mengangkat asisten gitu. Orang kadang asistennya itu putranya sendiri. Nah, putranya saja kan perempuan. Jadi bagaimana caranya diberdayakan sehingga kemudian maring Duku Manis, maring Gunung Puyuh. Ya yang boncengnya ya putrinya begitu. Jadi ini walaupun secara fisik terbatas, tidak mampu, tapi bagaimana memberdayakan yang lain sehingga pelayanan diutamakan. Demikian. Yang terakhir nih Pak Sahidin, saya doakan Pak Sahidin, mudah-mudahan Pak Sahidin Allah berikan yang terbaik. Ya saya kira lebih maslahat
mencari pendamping. Karena kalau untuk sekarang itu kan tidak ada ladang ibadah untuk memberi nafkah. Tapi nanti kalau sudah ada pendamping itu kan ladang terbuka lebar. Ya, sehingga kemudian kehidupan rumah tangga yang baru nanti tidak hanya menjadi tiket ketentraman dalam menikmati kehidupan dunia, tapi juga menjadi tiket dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Tinggal menunggu hari atau bulan Pak Saiki? Hari. Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan. Ini sponsornya Pak Wagino harus dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi jangan hanya guyonan-guyonan saja, tapi kita dorong penuh ya supaya terselamatkan gitu. Jadi tersalurkan gitu. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian Pak Nur Haris ya. Pak Nur Haris yang menjadi pegawai dari Kertanegara dalam keadaan sakit. Kemudian siapa lagi? Pak Agus ya. Pak Setiono. Pak Aziz. Pak Aziz itu juga sedang mendapatkan musibah, yaitu putranya yang sudah lahir atau belum, tapi yang jelas di kandungan itu sudah lebih dulu kapundhut wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putrinya yang ada dalam kandungan yang sudah Allah ambil ini menjadi simpanan, dan Allah akan memberikan pengganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi Pak Nur Haris mohon disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi putra-putrinya Mas Aziz yang kapundhut, mudah-mudahan menjadi simpanan di surga dan Allah segera mengganti dengan pengganti yang lebih baik. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta